Kualitas pendidikan vokasi yang tepat sasaran dan sejalan dengan kebutuhan industri kini menjadi kunci utama dalam mencetak generasi yang berdaya saing. Di tengah fakta bahwa lulusan SMK kerap menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi, sekolah menengah kejuruan atau SMK tidak lagi bisa hanya bergantung pada teori di dalam kelas, melainkan harus membangun ekosistem praktik yang mampu meningkatkan kompetensi peserta didik agar siap menghadapi dunia kerja. Penguatan kompetensi dan kolaborasi industri inilah yang terus diperkuat guna menekan angka pengangguran dan memastikan lulusan dapat langsung terserap oleh pasar kerja. Pentingnya integrasi antara pendidikan dan industri inilah yang menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi PKB Ahmad Imron. Dalam kunjungan kerja yang ia lakukan pada Kamis 30 April 2026, Imron meninjau langsung bagaimana model pendidikan tersebut diaplikasikan di SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten yang berlokasi di kawasan Perumahan Pesona Wibawa Praja, Cisoka, Kabupaten Tangerang. SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan kerja swasta yang berfokus pada pengembangan keterampilan berbasis industri. SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten semakin dikenal dan mendapat apresiasi oleh pemerintah daerah karena mampu menyelenggarakan pendidikan gratis berkualitas dengan fokus pada pelatihan teknis dan moral. Tidak hanya itu, SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten juga menyalurkan lulusan ke dunia kerja. Dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, dalam sambutannya Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten Ananda Trian Salican mengaku kagum dengan profil dan kurikulum yang diterapkan di SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten. Bersinergi dengan industri, Ananda menilai SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten berhasil menangkap dan menjemput peluang industri dengan tor pendidikan yang sudah tersusun dengan sangat baik setiap kelasnya. Ananda juga mengapresiasi SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten yang tidak hanya fokus pada penguatan kompetensi, tetapi juga menyelipkan pentingnya mental dan membawa atmosfer dunia kerja yang tentunya sangat membantu para lulusan untuk nantinya dapat segera beradaptasi di pekerjaannya. Menjadi percontohan juga untuk SMK negeri maupun SMK swasta lain yang ada di Provinsi Banten, karena memang siokianya SMK itu ketika memang kita memberikan ilmu pendidikan kepada anak muda itu juga kita harus tanamkan mental ketika dia ada di kerja. Jadi saya lihat tadi di buku itu ada terkait fokus fokus pelajarannya adalah pengenalan atmosfer pekerjaan. Nah, itu kan sebenarnya tidak biasanya di semua SMK untuk menerapkan itu. Hanya sebatas teori aja bahwa kerjaan sangat dibidangkan seperti ini di sekolah seperti ini, tapi tidak diajarkan bagaimana atmosfernya. Karena kan kebanyakan zaman sekarang, apalagi anak-anak Gen nih, ketika memang istilahnya mulai bekerja, mereka ini kan permasalahan satu, mental issue, ya kan? Baru misalkan 2-3 bulan bekerja, mereka udah buat apa jadi mental dunia kerja belum mampu. Tapi saya yakin dengan materi yang tadi saya sedikit baca ini akan menjadikan buku dan tentunya saya ucapkan dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya pada SMK Gyokai atas waktunya dan atas tempatnya saat biasa ini, dan ini menjadi percontohan bagi kami Komisi 5 ke SMK negeri kita yang ada di Provinsi Banten. CEO Gyokai Indonesia Teguh Imam Pambudi mengaku bangga dan sangat terhormat mendapatkan kunjungan dari pimpinan dan anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Selaku pimpinan, Teguh memperkenalkan profil serta kurikulum SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten yang dibuat sedemikian rupa agar sejalan dengan kebutuhan industri saat ini. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Menurut saya Gyokai mendapatkan kehormatan yang sungguh-sungguh luar biasa hari ini, karena hari ini bisa disambangi oleh anggota-anggota dewan terhormat dan ibu-ibu dari perwakilan dari pemerintah daerah, juga Pak Camat ini yang lama saya tunggu datang hadir. Mudah-mudahan jadi berkah Gyokai Indonesia. Terima kasih. Gyokai ini bisa dibantu didorong oleh Bapak Ibu Dewan. Saya rasa kita akan buat komunitas pendidikan atau sekolah SMK mandiri.
anak-anaknya mandiri. Kalau boleh sama Gus Imron saya sering diskusi. Jadi kalau sama Gus Imron kebanyakan diskusinya nggak politik Pak, malah diskusinya kita diskusi kitab ya. Jadi kita diskusi tauhid. Guru kita mengajarkan, guru saya mengajarkan, dan sama dengan guru Gus Imron mengajarkan bahwasanya sedekah yang dilaksanakan atau Rasulullah yang mengajarkan kita tentang ilmu sedekah itu salah implementasinya di kita Pak. Kadang-kadang sedekah yang kita lakukan itu sedekah konsumtif Pak, itu mengajarkan kita jadi generasi pengemis Pak. Dan saya tidak mengajarkan anak-anak saya menjadi generasi pengemis Bapak. Biar saya mengajarkan anak-anak saya mandiri, jadi bangsa yang mandiri, jadi bangsa yang kreatif Pak. Jadi saya kalau kata Pak Harto, jangan kasih ikannya, tapi kasih kailnya. Terima kasih Bapak. Teguh juga menjelaskan bahwa kunci keberhasilan model pendidikan di SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten terletak pada penggunaan kurikulum yang tepat guna. Kurikulum ini didominasi oleh 70% praktik dan 30% teori. Dengan membangun komunikasi dan kedekatan yang erat bersama pihak industri, Teguh menambahkan bahwa para siswa tidak hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga diberikan uang saku selama masa pendidikan berlangsung. Ya, jadi memang pola pendidikan yang kita buat itu, saya selalu percayalah kalau saya boleh kutip kata Pak Soeharto bilang, kalau ngasih orang jangan ikannya, kasih kayunya. Maka di sini kita ngajarin anak-anak itu buat mandiri. Nah, program yang berjalan di Gyokai ini kurikulumnya maka 70% praktek, 30% teori itu berhasil. Kita lebih dekat dengan industri, dan industri ketika anak-anak kita PKL, mereka sudah dapat uang sakunya. Jadi anak sekolah di sini selain dia gratis, tetapi mereka dapat duit, dapat uang saku. Dalam kunjungannya bersama jajaran Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten Ahmad Imron mengaku terharu sekaligus takjub melihat fasilitas pendidikan yang sangat memadai dan modern tersebut. Ia menyoroti bahwa di tengah maraknya biaya pendidikan yang mahal, kehadiran SMK gratis namun berkualitas tinggi merupakan sebuah terobosan luar biasa bagi wajah dunia pendidikan di Provinsi Banten. Melihat langsung megahnya gedung dan lengkapnya fasilitas pendukung, Ahmad Imron menyatakan tegas bahwa tidak ada alasan bagi DPRD Provinsi Banten untuk tidak mendukung serta memfasilitasi lembaga pendidikan inovatif seperti SMK Gyokai Indonesia Kompeten ini. Lebih lanjut, Ahmad Imron juga memberikan apresiasi khusus kepada pendiri SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten, Teguh, atas dedikasi dan kerja kerasnya mencerdaskan anak bangsa. Imron menyebut sosok Teguh sangat layak untuk dijadikan inisiator dan inspirasi bagi pengembangan lembaga-lembaga pendidikan tingkat SMK di seluruh Indonesia. Bersyukur hari ini kami dari Komisi 5 melakukan kunjungan kerja ke sekolah SMK Gyokai Kompeten Indonesia. Dari sekian banyak kunjungan kerja kami ke beberapa daerah, ternyata Banten tidak kalah hebat. Belum banyak yang tahu sekolah ini. Jadi kehadiran kami ke sini dalam rangka pertama tentu mendukung dan memfasilitasi kegiatan yang ada di SMK Gyokai Kompeten Indonesia. Terharu hari ini ternyata kalau ada sekolah SMK berkualitas berbayar itu biasa. Hari ini ada SMK gratis berkualitas baru luar biasa. Mantap. Dan tidak ada alasan, bahkan dosa bagi kami sebagai Dewan tidak mendukung dan memfasilitasi pendidikan sekelas SMK Gyokai seperti ini. Bayangkan, gedung seperti ini, fasilitas seperti ini, kalau memakai uang negara sudah berapa miliar? Puluhan bahkan mungkin ratusan miliar. Hari ini ada swasta dan Pak Teguh layak menurut saya menjadi inisiator dan inspirasi lembaga-lembaga pendidikan SMK se-Indonesia. Terima kasih. Dukungan penuh dari legislatif diharapkan mampu menjadikan model pendidikan SMK dan LPK Gyokai Indonesia Kompeten sebagai inspirasi pendidikan vokasi di wilayah lainnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Banten.